Vaksin tersebut dapat digunakan sebagai booster, tetapi hanya untuk peruntukan secara individu. Vaksin Nusantara tidak bisa untuk massal, hanya untuk individu. Jadi kalau dikembangkan untuk A, hanya dipakai untuk A saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi. Pastinya dan teman semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Berjumpa dan kembali kita ingin sharing tentang informasi terkait dengan vaksin Nusantara, teman-teman semuanya. Kemarin sudah kita simak informasi bahwa vaksin Nusantara sedang diproyeksikan untuk bagian jadi opsi vaksinasi booster tahun depan ya. Nah, ini ada komentar dari Kepala Lembaga Biologi Molekuler yaitu Eijkman Amin Subandrio. Pak Amin mengatakan bahwa vaksin Nusantara itu bisa dipakai untuk booster, tapi tidak bisa digunakan secara massal. Nah, maksudnya apa? Ya memang karena vaksin Nusantara itu hanya digunakan untuk satu orang kepada satu orang, tidak bisa digunakan ke beberapa orang gitu, karena sel dendritik itu sel autolog ya, sel pribadi. Nah, pastinya demikian. Nah, sehingga beliau mengatakan tidak bisa digunakan secara massal, individu per individu. Itulah maksudnya. Nah, bagaimana komentar Pak Amin Subandrio yang selengkapnya? Yuk kita simak dalam tayangan ulasan yang berikut ini. Sahabat MOC, Kepala Lembaga Biologi Molekuler LBM Eijkman Amin Subandrio mengatakan vaksin Nusantara tidak dapat digunakan untuk vaksinasi COVID-19 secara massal. Vaksin tersebut dapat digunakan sebagai booster, tetapi hanya untuk peruntukan secara individu. Vaksin Nusantara tidak bisa untuk massal, hanya untuk individu. Jadi kalau dikembangkan untuk A, hanya dipakai untuk A saja, tidak bisa untuk B. Ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu 22 Desember 2021 kemarin. Ya, bisa dipakai booster, tapi untuk orang yang sama. Jadi vaksin primernya menggunakan vaksin Nusantara, lalu booster juga pakai itu, lanjut dia. Hal ini menurut dia karena platform vaksin Nusantara yang dikembangkan dari sel individu itu sendiri, sehingga secara garis besar dapat disebutkan untuk setiap orang dibuat vaksinnya sendiri. Ya, memang platform vaksin Nusantara begitu, menggunakan selnya sendiri dan itu hanya diberikan ke orang yang sama, kata Amin. Sekali lagi untuk booster orang itu sendiri, kita tidak bisa gunakan untuk program vaksinasi secara keseluruhan, tambahnya. Diberitakan sebelumnya, vaksin Nusantara dikembangkan oleh mantan Menteri Kesehatan, Dr. Terawan Agus Putranto, memakai metode dendritik. Bahan dasar vaksin berasal dari sel darah individu itu sendiri yang diproses di laboratorium dan nantinya akan disuntikkan kembali di tubuh individu tersebut. Vaksin itu kemudian menjadi salah satu opsi untuk vaksin booster COVID-19. Rencananya, penyuntikan booster atau dosis ketiga dari vaksin COVID-19 mulai dilakukan tahun 2022. Vaksin Nusantara menjadi salah satu opsi vaksin untuk dosis ketiga atau booster yang disiapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, arahan Bapak Presiden, beberapa opsi vaksin booster yang disiapkan dengan vaksin merah putih yang dikembangkan BUMN dengan Baylor Medical College, vaksin kerjasama dalam negeri termasuk yang dimaksud dalam program merah putih plus vaksin Nusantara. Pengembangan vaksin Nusantara dilakukan dengan metode sel dendritik autolog atau komponen sel darah putih yang disebut menjadi yang pertama kali di dunia untuk COVID-19. Ya, itu tadi teman-teman semuanya informasi terkait dengan Pak Amin Subandrio yang mengatakan bahwa vaksin Nusantara itu hanya bisa digunakan individu per individu. Memang konsepnya adalah sel dendritik ya, sehingga memang tidak bisa digunakan untuk massal, artinya yang diproduksi itu bukan vaksinnya tetapi teknologinya, sehingga setiap orang yang ingin divaksin dengan vaksin Nusantara itu memang secara individu diambilkan sel darahnya dan diinjeksikan kembali setelah diproses di laboratorium. Itu konsep dari vaksin Nusantara. Nah, apapun itu, kita siap agar vaksin Nusantara bisa menjadi vaksinasi booster tahun depan. Kita tunggu saja. Itu aja teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan. Terima kasih dukungannya. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap sehat, tetap jaga kondisi. Pandemi ini belum berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.